بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa bersua kembali bersama-sama di masjid yang agung ini, masjid yang indah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan karena Allah, sebagaimana perpisahan kita pun adalah perpisahan karena Allah. Sehingga dengan demikian kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang nanti insya Allah yang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan privilege, mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, ya, yang artinya bahwa ada 7 kelompok nanti yang akan mendapatkan naungan, ya, tatkala matahari didekatkan di atas kepala kita hanya sejengkal jaraknya, sehingga terasa panas, ya. Bontang saja yang kemarin, ya, hanya merasakan begitu panas di saat pulau-pulau yang lain sudah pada hujan, ya. Kita kan barusan merasakan hujan ini mungkin sekitar 10 harian kayaknya, atau sepekan saja, ya. Kemarin aja Masya Allah panas sekali gitu. Masya Allah. Itu jarak antara matahari dengan kepala kita masih jauh sekali gitu. Lalu bagaimana ketika Allah dekatkan, ya. Sampai-sampai kemarin tuh, ya, di bulan Syawal, ya, di awal-awal masih Syawal itu, sampai-sampai kita lihat, ya Allah, sampai awan pun enggan untuk enggan berada di atas kepala kita. Mereka berteduh, ya, di pinggir-pinggir, ya, cakrawala gitu, ya. Lalu bagaimana ketika di padang mahsyar nanti? Maka sungguh orang yang mendapatkan naungan dari Allah kala itu adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Nah, di antaranya adalah rajulun tahabba fillahi iltaqa alaihi waftaraqa. Adalah sekelompok manusia yang saling mencintai karena Allah, ya, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maka dalam kesempatan kali ini ana mengungkapkan uhibbukum fillah, ana mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah, menghadirkan rasa syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan sujud dan ruku yang barusan kita laksanakan adalah sujud dan rukunya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Allah masih mengizinkan kita, ya, sujud dan ruku, ya. Jangan sampai ada di antara kita ketika diperintahkan sujud dan ruku kepada Allah justru nggak bisa ruku dan sujud, ya, karena tidak diizinkan. Oleh karena itu kesolehan kita hari ini, ketakwaan kita hari ini karena kehendaknya, karena izinnya. Oleh karena itu falyahmadillah, hendaklah kita memuji, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kita jadikan sebagai panutan,
kita mengukur semua tindak tanduk kita dengan ukuran beliau, ya, bukan ukuran-ukuran yang lain. Kalau seandainya sholat kita meletakkan kepala kita saat sujud itu mirip seperti baginda Rasulullah, alhamdulillah, ya. Sebagaimana usahanya Abdullah ibn Umar, ya, ketika berangkat keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, tidaklah dia meletakkan kaki kanan ataupun kaki kirinya, kecuali dia letakkan di atas jejak kaki yang pernah diletakkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai-sampai sahabat mengatakan kalau ngelihat cara jalannya Rasulullah, lihat saja cara jalannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya. Kalau mau melihat di mana Rasulullah melewati menuju Masjid Nabawi, ya, maka ikutin aja, ya, seperti yang dilewati oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Begitu, ya, usahanya para sahabat untuk al-iktida, ya, al-ittiba, mengikuti, ya, mengekori, ya, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah juga senantiasa membimbing kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, meskipun, ya, tidak mudah, ya, di akhir zaman ini. Ulama-ulama kita sudah banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu juga sudah banyak yang terangkat. Namun mudah-mudahan dengan usaha kita, ya, Allah berkenan untuk menyempurnakan kekurangannya. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kita terhaturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, saya diminta untuk menyampaikan materi, ya. Cukup, apa istilahnya, sebenarnya jadwal saya itu tanggal 24 nanti, ya. Saya menggantikan Ustaz Syahrin Thorik. Mudah-mudahan Ustaz Syahrin Thorik selalu sehat walafiat, ilmunya usianya berkah, ya, umurnya berkah, ilmunya juga berkah, bisa memberikan manfaat bagi umat. Nah, saya juga agak ditanya sama Yugo, Ustaz apa materinya? Saya bilang apa ya materinya? Akhirnya saya pilih, bagaimana kalau surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 23, ya. Saya tidak tahu apakah ini materi yang pernah saya sampaikan, ya. Karena materi ini juga ternyata sudah ada di laptop saya, ya. Nah, cuman alasan saya mengapa saya mengangkat ayat ini, pertama yaitu tadi, ini adalah kajian yang pertama, ya, setelah, ya, pasca Ramadan, ya. Harapan kita bahwa semangat yang telah kita nampakkan, ya, kita kobarkan, ya, di bulan Ramadan kemarin dengan ibadah yang begitu banyak dan intensif itu, mudah-mudahan tetap bisa tertularkan, bisa berkesinambungan di bulan apa ini sekarang, bulan Zulqa'dah ini, ya, ya, di bulan Zulqa'dah, ya. Oleh karena itu setiap kali selesai Ramadan kan ada kebiasaan budaya, ya, masyarakat Muslim, ya, sampai di Mekah, sampai di Madinah pun kalau kita bertemu itu selalu mengucapkan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum kulla amin wa antum bi khairin, ya, ya. Seolah-olah terasa bahwa Syawal itu tahun baru dalam ibadah, ya, ya, ya. Jadi kalau siklus perjalanan kita dalam ibadah itu 12 bulan, serasa bahwa Ramadan itu adalah pamungkasnya, baru kita mulai lagi di bulan Syawal. Terasanya begitu, kan? Kenapa? Kan itu tadi, taqabbalallahu minna wa minkum kulla amin antum bi khair. Baru kalau ada tambahannya lagi, kalau di masyarakat Indonesia minal apa itu? Minal aidin wal faizin, kan gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, mohon maaf lahir dan batin ini ya tidak ada di Saudi, ya. Karena itu bahasa Indonesia, ya. Apa bahasa Arabnya? Mohon maaf lahir dan batin. Ya afwan saja gitu, ya. Afwan saja gitu, ya. Tetapi perhatikan ada semacam, ya, perasaan bahwa ketika Ramadan kita mengoptimalkan ibadah kehambaan kita kepada Allah, ya, seharusnya, ya, kata siapa? Kata Ibnu Abbas ketika diminta menafsirkan, mohon maaf,
bukan Ibnu Abbas tetapi Abu Bakar radhiyallahu an ketika disampaikan kepadanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, di mana ketika mendengarkan surah ini, ya, Abu Bakar menangis kan, ya, menangis, kisahnya kan begitu. Ditanya, kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Kata beliau, ini surah bertanda bahwa engkau wahai baginda Rasulullah akan sebentar lagi meninggalkan kami, kan begitu, ya. Karena tidak ada sesuatu yang puncak kecuali setelahnya itu, ya, turun gitu, ya. Tidak ada sesuatu yang puncak kecuali dia turun, ya. Ya. Artinya bahwa ini idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti setelah kemenangan udah Rasulullah sudah selesai usaha tugasnya, maka dia akan meninggalkan kita. Disitulah beliau menangis. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, jangan sampai gitu, ya, setelah Ramadan, saya menasihati diri saya, jangan sampai setelah Ramadan ya itu turun lagi tuh. Nah, makanya inilah mungkin salah satu alasan kami menyampaikan, mengingatkan diri kami dan antum semua ayat ini, ya. Dan ayat ini termasuk ayat-ayat pertama, ya. Bahkan kalau bisa dikatakan perintah pertama itu di dalam lafaz Al-Qur'an, di dalam susunan ayat di dalam susunan ayat-ayat di mushaf Al-Qur'an, ayat ini adalah ayat yang pertama yang membicarakan tentang perintah. Selebihnya mulai dari ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai di ayat 20 tidak ada perintahnya di situ. Ya. Benar kan? Benar, ya? Enggak ada perintah sholat di situ, enggak ada perintah puasa di situ, enggak ada. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Allah memanggil dengan panggilan manusia karena sebelumnya Allah menjelaskan karakteristik, ya, sifat-sifat manusia, ya. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, ya. Kemudian setelah itu orang yang kafir, dan yang terakhir itu adalah seorang yang munafik. Meskipun pada saat itu di ayat tersebut Allah tidak menyebut, ya, istilah munafik secara langsung, tetapi memberikan sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya. Makanya disebutkan di situ wa minan nas, di antara manusia, ya, di antara manusia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Khawatir nanti kalau misalnya dia baru baca Al-Qur'an, baru buka Al-Qur'an, kemudian disebutkan nama dia munafik, gitu, ya kan? Munafik, baru setelah itu dia lanjutkan dengan sifat-sifatnya. Toh ternyata persis dengan sifat dia, dia langsung tutup tuh Al-Qur'an. Padahal kan orang munafik itu ada potensi untuk kembali ke jalan yang benar, ya kan? Ya. Makanya dikatakan fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada sakit gitu. Maka surah munafik pun diletakkan di ujung-ujung, ya. Ya, di juz berapa itu Ustaz? 28 apa 29, ya. Ya. Ya, di surah Al-Munafikun baru tuh kelihatan sifat-sifat orang jelas di situ istilah munafik. Nah, oleh karena itu panggilan yang paling cocok setelah Allah memaparkan, ya, tiga sifat tersebut adalah ya ayyuhan nas. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an, ya, memang diperuntukkan untuk manusia. Kepada orang muslim, kepada orang muttaqin, ya memang harus seperti itu, ya. Dan juga kepada orang kafir dan orang munafik. Karena seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likafatin nasi ajma'in, untuk seluruh manusia, bahkan ila tsaqalain, bahkan kepada dua makhluk, yaitu al-jin dan an-nas, jin dan manusia. Nah, ini kita secara garis besar dulu, ya. Jadi ayat ini berbicara tentang perintah beribadah kepada Allah, ya.
ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah menjelaskan apa alasan kita harus beribadah kepada Allah. Dan perintah ibadah tidak berlaku hanya kepada orang yang beriman, hatta kepada orang kafir pun harus beribadah kepada Allah. Permasalahannya apakah ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang sebuah kerelaan, sebuah pilihan, atau karena keterpaksaan, itu urusan lain. Ataupun terlepas apakah ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah, itu tergantung dari niat masing-masing. Tetapi secara fakta dan perjalanan hidup manusia, dia harus menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya dijelaskan, ya. Tujuannya dijelaskan, la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat yang ke-20 22 menjelaskan kenapa Allah disembah. Apa kelayakan Allah disembah? Ya, kelayakan Allah disembah di situ dijelaskan di ayat 22, 23 dan sebenarnya 24 juga, ya. Yang pertama adalah bahwa Allah memiliki Allah menampakkan kekuatannya, Allah menampakkan kelayakannya dari ciptaan-ciptaan. Maka semua ciptaan yang Allah tampakkan kepada kita itu adalah wadah informasi bagi kita untuk melihat kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat matahari, maka kita akan melihat sifat Allah. Ketika kita melihat langit, maka kita akan melihat keagungan Allah. Bahkan ketika kita melihat diri kita, di situ ada sifat Allah yang maha sempurna. Allah tidak menampakkan dirinya. Kenapa? Karena Allah tunggu kita di akhirat nanti. Ya. Di sini tuh hanya satu rahmat Allah, sepertinya Allah belum layak lah istilahnya. Saya belum pantas menampakkan diri karena saya hanya memberikan kalian satu rahmah. Nanti kalau 99 rahmah gitu. Ya. 99 rahmat saya kasihkan kepada kalian, pada saat itulah aku akan menampakkan diri saya. Ya. Kayak misalnya orang yang kaya, ya, ngasih satu rumah kepada seseorang, dikirimkan aja rumah, atau kasihkan mobil, satu mobil aja. Kenapa pemberinya nggak ngasih? Masalahnya dia ngasihnya satu mobil saja, padahal dia punya banyak mobil. Nah, nanti kalau dia ngasih 99 mobil, baru dia akan datang bersama pemberian tersebut. Begitulah kira-kira, ya. Dan itu wajar. Maka saudara-saudaraku, yang pertama di ayat 22 dan 23, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala, dan seterusnya, itu adalah al-ayat al-kauniyah. Sedangkan di ayat 24 itu adalah al-ayat al-munazzalah, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, apa yang diturunkan. Jika engkau ragu, padahal di dalam ayat yang pertama sudah dijelaskan tidak ada keraguan, kan gitu. Namun kalau seandainya engkau ragu, ya, kalau orang mutakin tidak ada keraguan, la raiba fihi, ya kan? Sehingga bisa dijadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena diawali dengan tidak ada keraguan. Tetapi jika sekelompok yang lain, orang kafir, ya, orang munafik, ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya, apa yang diturunkan kepada hamba kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, maka fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, maka datangkan. Kemudian ajak yang ahli-ahli, kalian bersekutu untuk membuat tandingannya dengan satu surah saja. Tapi ternyata, ya, sampai sekarang tatkala manusia sudah bisa mendarat di bulan, ketika manusia bahkan sudah bisa mengeksplor planet yang lebih jauh dari bulan, yaitu Mars, ya, ketika manusia, ya, teknologi informasinya sudah luar biasa, tidak aneh orang berbicara sendirian karena kebetulan yang diajak bicara ada di negeri lain, gitu ya.
kelihatan dia jalan sendirian kayak orang gila, bicara sendirian. Tapi ternyata dia sedang berkomunikasi dengan orang lain di sana. Yang dulunya manusia menganggap itu seperti sihir saja, itu sihir itu. Tapi sekarang Masya Allah, dengan teknologi, perkembangan manusia, kemajuan ilmu dan seterusnya, ternyata sampai saat ini pun tidak ada Al-Quran, ya, terbitan Al-Quran yang menyamai, ya, Al-Quran yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita ke toko buku, kita akan melihat begitu banyaknya mushaf Al-Quran dengan berbagai tampilan itu aja. Ya, ada yang diterjemahin, ada yang tidak. Ada yang terjemahannya per kata, ya, ada yang langsung, ada yang berwarna-warni dan sebagainya. Masya Allah. Sekarang itu ada lagi tuh Al-Quran, saya perhatiin tuh, ada Al-Quran yang kalau kita baca tanpa terasa kita belajar bahasa Arab. Ya, ada tuh ya. Jadi di situ dikasih warna tuh kan. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ya, ini fi'il amr, ada tuh. Ada ini huruf, ini isim, nah itu ada. Nah itu silahkan, itu bagus juga tuh ya. Artinya apa? Yang ada perubahannya adalah khidmah manusia, khidmah ilmu, khidmah kemampuan manusia terhadap Al-Quran, bukan menciptakan atau mendatangkan surah seperti surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah layak untuk disembah. Maka saudara-saudaraku, kita masuk ya di ayat yang pertama yang kita bahas. Ya ayyuhan nas, ya. Di sini panggilannya adalah panggilan ya ayyuha, ya. Ini kalau Allah memanggil, yakin saja di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau Allah memanggil, yakin saja, ya. Dan silahkan coba dibuktikan. Jadi istilahnya penelitian kita, kalau Allah memanggil itu pasti selalu ada apa? Ada taklif, ya. Ada taklif, ada pembebanan, ya. Jadi Allah memanggil itu untuk memberikan beban kepada kita, untuk memberikan perintah kepada kita. Entah perintah itu adalah perintah melaksanakan atau perintah untuk tidak melaksanakan atau meninggalkan. Makanya di dalam usul fikih, ya, larangan itu adalah perintah. Jadi bab antara al-amru wan nahyu itu dalam satu bab adalah at-talab, ya, at-talab, meminta untuk meminta melakukan. Yang satu melakukan sesuatu, yang satu melakukan untuk tidak melakukan sesuatu. Maka dua-duanya yufidul faur, dua-duanya harus dilakukan segera, baik itu perintah al-amru, baik itu juga an-nahyu. Nah, kemudian panggilannya adalah manusia, siapapun kita, dia akan terpanggil. Kemudian, nah ini nih yang akan kita bahas lebih dalam. U'budu, perintahnya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya adalah ain ba dal, ya. Ain ba dal. Dari tiga akar kata inilah muncul kata abidun, ya, hamba, ya, ibadah, ya, ibadah gitu, ya. Ada juga ubudiyah, nah, semuanya dari kata ini. Yang kata ulama, kata huruf ain ba'dal itu mengandung dua makna utama, ya. Yang pertama adalah kekokohan, yang kedua adalah harum, ya. Jadi orang yang bersikap ain ba'dal, ya, dia akan kokoh, sekaligus juga akan memberikan efek positif kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau harum itu kan bukan hanya dirasakan harumnya oleh yang menggunakan bau parfum itu, tetapi juga merasakan manfaatnya, positifnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang yang melakukan ibadah, menjadikan dirinya sebagai hamba, maka dia akan kokoh. Dan itulah alasannya kenapa Allah menjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat, karena kekokohannya itu. Yang kedua, kenapa juga kehambaan itu membuat orang yang di sekitarnya menjadi nyaman? Karena dia mampu memberikan efek. Maka perhatikanlah saudara-saudaraku, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dalam syariat,
Islam, di dalam agama ini tidak ada satu pun dalam proses melakukan ibadah sampai ujungnya kecuali memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nggak ada. Sampai sholat pun yang seolah-olah bersifat personal masih memberikan salam kepada orang yang ada di sekitarnya, masih memberikan doa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam surah At-Tahiyyat kan, keselamatan bagi orang-orang ibadah, orang hamba-hamba yang soleh kan, ada doa di situ. Bahkan ketika kita astagfirullah, assalamualaikum, assalamualaikum, kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Apalagi puasa misalnya, apalagi zakat, apalagi haji. Haji itu juga manfaatnya dirasakan, ya. Dengan apa? Dengan kurban kan. Ketika orang naik haji kan, apalagi orang Indonesia yang sudah pilihannya adalah tamattu, ya, bukan pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan. Pilihannya adalah tamattu kan gitu ya. Sedangkan tamattu harus bayar dam. Disembelih di sana, dagingnya untuk siapa? Al-qani', bukan al-qani', al-ba'is kan ya? Ya Ustaz ya, al-ba'is. Apa satu lagi itu? Ya, di surah Al-Hajj. Untuk orang yang apa istilahnya? Orang yang sengsara dan orang yang miskin. Bukan al-qani wal mu'tar ya, bukan ya. Ada juga saudanya ya, al-qani wal mu'tar juga ya. Ya, yang kurban itu kan ya, al-qani' wal mu'tar, orang yang tidak membutuhkan, artinya orang yang berkecukupan ya, dan juga orang yang membutuhkan. Jadi haji saja itu memberikan apa ya, manfaat seperti bau harum, yang harumnya bukan hanya dirasakan oleh yang memakai parfum tersebut, tetapi orang yang berada di sampingnya. Itulah karakteristik utama dari ain ba'dal, kalau kita menjadikan itu adalah bagian daripada kepribadian kita. Ain ba'dal, entah itu abdun, entah itu ibadah, entah itu ubudiyah. Makanya saya membaca beberapa di buku ya tafsir, cuman harus hati-hati membaca buku ini karena Al-Misbah ya, karena apa yang ditulis oleh ulama kita ya, meskipun harus tetap kita bersikap kritis ya. Beliau menukil di dalam kitab Al-Misbah itu menukil perkataan Ibnu Sina ya, bahwa motivasi seseorang beribadah kepada Allah itu tiga tingkatan. Ada orang beribadah kepada Allah seperti hamba, sahaya, budak, yaitu dia patuh mengikuti apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang tatkala dia melihat majikannya. Kenapa? Karena rasa takut dia. Takut nanti dipukulin sama majikannya gitu. Takut nanti disiksa. Nah, ini ada hamba beribadah karena takut dengan neraka ya. Dan banyak di dalam Al-Quran yang ya istilahnya mengecam ya orang-orang yang berbuat maksiat dengan neraka. Nah, ini kalau dalam pola pengasuhan ya bagus, tetapi ada istilahnya ya, ada kekurangannya. Tidak berarti salah ya, tidak berarti salah. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah orang yang beribadah kayak pedagang ya. Motivasinya melakukan karena ada keuntungan yang akan dia dapat gitu ya. Ada keuntungan yang didapat. Nah, orang ini seperti apa ya? Orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga ya, mengharapkan nikmat, dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Bahkan secara frontal ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Beritahukan kabar gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh itu bahwa mereka akan mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, gitu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, ada yang lebih tinggi daripada yang 1 dan 2 itu
yaitu orang yang orang yang melakukan aktivitas bahkan sampai mau berkorban karena cinta katanya. Seperti seorang ibu terhadap anaknya. Mau anaknya itu memberikan manfaat kepadanya atau bahkan mungkin menyusahkan, dia akan tetap apa istilahnya ya, berkorban, tetap melakukan apa yang diminta oleh anak tersebut. Kenapa? Karena rasa cinta. Nah, begitulah seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terlepas masalah surga dan neraka, yang memotivasinya untuk beribadah tidak lain karena sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu. Nah, ini ya cocok juga gitu ya. Cocok juga gitu ya. Jadi, ya mudah-mudahan kita sampai pada tingkatan itu ya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai pada tingkatan itu ya. Sekali lagi 1 dan 1, 2 itu tidak salah ya. Tetapi ada tingkatan-tingkatan yang lebih baik dan itu kembali kepada ya takdir Allah dan kehendak keinginan kita ya. Nah, ini abdun, saudara-saudaraku. Maka perhatikan ya bahwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala alasannya adalah apa? Alladzi khalaqakum ya. Ini Rabbukum, tentunya kita menyembah kepada Allah bukan kepada yang lain ya. Meskipun faktanya ada ya, ada orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan itu semuanya tidak ada secara hakikat. Tidak ada. Meskipun ada dalam kenyataannya, tetapi hakikatnya dia tidak ada. Sama seperti kata Gus Baha itu ya, kalau 1 tambah 1 itu sama dengan berapa, Pak? 2 kan ya? 1 tambah 1 itu ada 2. Tapi ada aja yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 4. Ada itu? Ada enggak? Ada. Yang belum belajar ya, belajar matematika, yang belum tahu konsep ya, dia akan menjawabnya 1 tambah 1 3, atau 1 tambah 1 ya 4 dan sebagainya. Makanya ketika guru mengajarkan itu, ada aja murid di antara 30 orang itu yang menjawabnya bukan 2. Artinya kenyataannya ada, tetapi itu salah. Samalah itu kira-kira gitu ya. Ya kira-kira. Ya kan ya? Ya, coba ya, tanya ya. 1 tambah 1 apakah semuanya akan menjawab 2? Enggak. Ada yang menjawabnya selain daripada 2. Nah, begitu juga ya kira-kira ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya di saat selain daripada Allah tidak mampu memperlihatkan kekuasaannya. Itu kadang-kadang berpikir, iya ya, manusia, kalau kita coba pikir, manusia itu kondisi, anggaplah dia memiliki segala-galanya ya. Tapi tetap aja dia lemah. Bahkan dalam kondisi dia menampakkan dirinya hebat segala-galanya, justru pada saat itulah dia dalam kondisi paling rapuh, paling rentan ya, sehingga dia membutuhkan pertolongan. Orang kalau misalnya lagi sombong itu kan ya, kelihatan misalnya dari cara bicaranya keras. Apalagi begitu juga dia posisikan membusung, dadanya dibusungkan. Itu kalau orang lagi membusungkan dadanya, didorong sedikit, kejungkal dia. Ya, kejungkal. Justru posisi yang paling kokoh itu ketika duduk atau ketika sujud ya. Ketika sujud itu. Karena semua tapak-tapak ada berapa tuh? Kepala, 2 tangan, kemudian lutut, kemudian ujung kaki. Ada 7 ya. Itu semuanya menyangga berat badan kita. Tapi ketika orang lagi membusungkan dadanya sombong ya, bahkan seolah-olah ingin menaikkan dadanya, dibusungkan supaya kelihatan lebih tinggi daripada yang lain, sampai-sampai dia jinjit gitu kan. Ini posisinya sangat rentan. Maka sekali lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itulah alasannya kenapa kita
dikokohkan oleh Allah ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan ketika kita menyembah tidak lain karena apa? Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Dia yang menciptakan kita. Dan Dia menciptakan orang-orang yang menyebabkan kita ada. Siapa? Orang tua kita. Kalaupun seandainya ada orang yang mengatakan aku tidak diciptakan oleh Allah, tetapi kakek, bapak, ibunya, kakek, neneknya, buyut-buyutnya, leluhurnya, itu semuanya ciptaan Allah. Sehingga seandainya pun dia mengingkari dirinya sebagai orang yang diciptakan oleh Allah, tetapi orang yang menyebabkan dia ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, hari ini kita menyembah kepada Allah karena hari ini kita masih berstatus ciptaan Allah. Sebagaimana di bulan Ramadan kemarin kita statusnya adalah ciptaan Allah. Akan saya sampaikan, kenapa Allah meletakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya? Kenapa bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu gitu? Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ada kesan, saya melihat ada kesan kesinambungan di situ. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, hei, syukur, kamu jangan apa istilahnya? Jangan minta pertolongan kepada saya ya, kalau kamu belum menyembah kepadaku. Gitu. Karena Allah letakkan menyembah dulu, baru setelah itu meminta pertolongan. Malu rasanya kita minta kepada Allah kalau kita belum sujud kepadanya. Malu rasanya kita minta kepada Allah kalau kita belum berpuasa kepadanya. Malu rasanya kita berdoa kepada Allah, apalagi anak-anak kita yang saat ini anak SMP, sebentar lagi tanggal 13 akan ujian bersama itu. Ujian sekolah bersama, USB ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan nilai yang sempurna, mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rasanya jangan kamu minta kepada aku kalau kamu belum sujud, belum ruku, belum berdoa, belum zakat, belum sholat dan sebagainya. Jangan. Adakah di antara kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah bisa menjamin dari dirinya untuk tidak minta di bulan ini, di bulan Zulqa'dah ini? Saya nanti ya, sepanjang bulan Zulqa'dah ini ada 29 hari, saya tidak akan minta kepada Allah. Adakah yang bisa menjamin dirinya untuk tidak minta kepada Allah di saat tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan sakit perut, tidak akan sakit gigi gitu ya, tidak akan kesandung kakinya, atau mungkin motornya mogok dan sebagainya. Begitu rentan dalam kehidupan kita, begitu tidak sempurnanya keadaan kita, sehingga kita tidak bisa menjamin untuk tidak lepas dari pertolongan Allah. Maka kita harus minta. Namun sebelum meminta, Allah sandingkan ibadah kepadanya. Maka kalau kita akan minta di bulan Zulhijjah ini, kalau kita ingin minta sesuatu kepada Allah di bulan Mei ini dan tahun-tahun selanjutnya, khususnya yang kemarin sudah memberikan janji ya, harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk menjalankan apa yang dijanjikan. Minta kepada Allah. Maka jangan pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kira-kira seperti itu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian terakhir saudara-saudaraku, la'allakum tattaqun. Nah, ini bahwa ternyata tujuannya adalah agar bertakwa. Ketakwaan itu kalau dulu saya sampaikan adalah konsepnya seperti safety ya. Safety ya. Antum, kita ini kan berada dari lingkungan perusahaan, pekerjaan yang memiliki potensi bahaya, potensi resiko ya, semuanya ingin selamat. Tetapi ketika ya kondisi kita itu banyak potensi bahayanya, maka kita harus menerapkan konsep safety kan. Ketika mau berangkat, pastikan mobilnya ya
apa aja harus dicek, ya kan? Ketika masuk pastikan seat beltnya udah terpasang. Ya, perhatikan Anda berada di zona-zona apa aja. Pahami resiko bahaya di situ. Semakin zonanya semakin merah bahkan hitam, sesuaikan juga dengan tingkat apa istilahnya pengamanannya, kan gitu ya. Ada level-levelnya tuh. Ya. Yang biasanya kalau belum ada apa istilahnya zona yang masih ini masih mungkin bisa orang masuk, tapi kalau sudah di daerah yang sudah agak berbahaya hanya orang-orang khusus saja, ya. Hanya petugasnya saja boleh masuk, itu pun dengan disertai dengan kalau intinya apa ya, kita sudah diajarin ketika ketika masa pandemi lah, itu begitu takwanya kita itu di masa pandemi itu, ya. Sampai-sampai ada keinginan terpaksa kita batalkan, ya kan gitu ya, terpaksa kita batalkan karena ada potensi bahaya di situ. Nah, seharusnya begitulah, la'allakum tattaqun. Sehingga apa? Yang dilakukan adalah kehati-hatian. Sebelum kehati-hatian apa? Belajar. Ya. Mencari ilmu. Sehingga dia bisa bedakan mana yang berbahaya, mana yang aman. Yang kedua adalah tadi, rasa hati-hati. Dan yang ketiga, ya, karena dia tahu dirinya penuh kekurangan, maka dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ditanya Abu Hurairah berkenaan dengan takwa, beliau mengatakan, apa itu takwa? Takwa itu seperti Anda melewati satu jalan yang dipenuhi dengan duri. Anda harus melewati, tapi di situ banyak duri. Apakah Anda tidak melewati? Tidak juga, itu bukan sebuah pilihan. Maka pilihannya Anda melewati dengan memastikan setiap jengkal yang kamu lewati, ketika engkau kamu meletakkan kakimu, kamu pastikan kalau ada duri disingkirkan. Kalau nggak bisa disingkirkan berarti harus jinjit atau dihindari dan sebagainya sampai nanti ketemu di sana. Begitulah saudara-saudaraku, kita hidup di dunia, ya. Begitu banyak resiko yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Karena iblis sudah sudah memberitahukan kita, diabadikan oleh Allah. Apa itu di dalam Al-Qur'an? La aghwiyannahum, ya kan gitu. Saya akan memperdayakan mereka. Dari mana? Dari depan, dari belakang, ya. Dari kiri, dari kanan, ya kan gitu. Dari 4 penjuru itu, di situ ada perangkap-perangkap setan. Hanya atas dan bawah saja. Setan nggak bisa bikin perangkap di situ. Kenapa? Karena ketika kita melihat ke bawah, yang kita lihat adalah mati. Kalau sudah mati, semua keinginan hawa nafsu itu sudah langsung seketika itu berhenti. Ya. Ya. Maka jangan pernah berhenti untuk mengingat mati. Karena itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Yang kedua, yang di atas. Kapan kita melihat ke atas? Ketika kamu minta pertolongan kepada Allah. Nah, dua kondisi itulah setan tidak akan bisa memasang perangkap. Kalau seorang hamba selalu ingat mati, ketika hamba selalu ingat kepada Allah bermunajat, maka insya Allah potensinya untuk terkena perangkap resiko itu insya Allah akan berkurang. Tapi kalau kiri kanan kita, depan belakang kita, kalau tidak hati-hati bisa terperangkap. Mungkin itu saja saudara-saudaraku yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 6 pas, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersilap, ya. Mudah-mudahan ya kita saling menguatkan, ya, saling nasihat menasehati dalam ibadah, menghambakan diri kepada Allah, ya. Mudah-mudahan ibadah kita yang sedikit ini Allah lipat gandakan pahala. Mudah-mudahan ibadah yang mungkin jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, Allah sempurnakan kekurangannya, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga semua ibadah kita, Allah jaga pahalanya, sehingga dengan pahala tersebut menjadi bekal kita di akhirat. Kalaupun memang gitu ya, pahala itu belum layak untuk dijadikan sebagai
nilai tukar untuk mendapatkan 99 rahmat Allah yang ada di surga, setidak-tidaknya Allah ridho dengan amal kita, maka yang sedikit ini dijadikan layak untuk mendapatkan surga. Mungkin itu saja saudara-saudara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan